Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia, materi ide pokok dalam paragraf. Nah, tentunya kalian masih ingat pelajaran kelas 4 tentang ide pokok. Nah, pasti kelas 4 kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak atau Ibu gurunya. Hari ini Ibu Guru akan mengulas sedikit saja atau menjelaskan sedikit saja sambil mengingat-ingat tentang ide pokok. Yang pertama adalah pengertian ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Jadi, ide pokok ini adalah intinya, akarnya, akar permasalahannya dari suatu teks. Sebuah teks atau sebuah bacaan, sebuah paragraf biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda-beda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok itu tadi. Kemudian, nama lain dari ide pokok. Yang pertama adalah gagasan utama. Yang kedua, gagasan pokok. Kemudian ada pokok pikiran. Yang keempat, pikiran utama. Dan yang kelima adalah inti paragraf. Jadi kelima poin ini adalah nama lain dari ide pokok. Jadi namanya bukan hanya ide pokok. Bisa disebut juga dengan gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pikiran utama, dan inti paragraf. Kemudian, langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks bacaan. Yang pertama adalah membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Jadi kalian harus membaca dulu, membaca teksnya. Yang akan ditentukan ide pokoknya itu dibaca dengan seksama, secara teliti. Kemudian dibaca seluruhnya. Jangan hanya setengah-setengah membacanya. Harus satu paragraf itu dibaca secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua, setelah membaca teks, kalian harus memahami isi bacaan dan mencari kalimat utamanya. Jadi apa sih intinya bacaan itu? Nah, kemudian kalian harus mencari kalimat utamanya. Barulah kalau kalian sudah menentukan kalimat utama, barulah kalian bisa menemukan ide pokoknya. Nah, jadi sebelum membuat paragraf, harus membuat ide pokoknya terlebih dahulu. Nah, kemudian dari ide pokok tersebut bisa dikembangkan sebagai paragraf. Nah, jadi langkah-langkahnya membuat paragraf tersebut yang pertama harus membuat ide pokok dulu. Kemudian, ide pokok ini tadi dikembangkan menjadi kalimat utama. Ide pokok ini tadi akan menjadi kalimat utama yang dikembangkan dengan kalimat penjelas sehingga menjadi sebuah paragraf. Nah, jadi guru ulangi. Jadi ide pokok ini tadi dalam membuat paragraf, kita tentukan dulu ide pokoknya yang dari ide pokok ini tadi bisa dijadikan kalimat utama, kemudian dikembangkan dengan beberapa kalimat penjelas sehingga menjadi sebuah paragraf. Nah, kalimat penjelas ini biasanya terdiri dari 2 atau 3 kalimat. Jadi tidak hanya satu. Bisa terdiri dari 2, 3 atau bahkan lebih. Nah, dalam satu paragraf. Itu. Kemudian contohnya, di sini Bu Guru punya contoh ide pokok. Jadi dari ide pokok, kita tentukan dulu ide pokoknya. Tulang merupakan alat gerak pasif. Nah, ini adalah ide pokok kalimat yang menjadi ide pokok. Kemudian akan dijadikan sebuah paragraf dengan mengembangkan kalimat utama. Dari ide pokok tulang merupakan alat gerak aktif,
Kemudian kita membuat kalimat utamanya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, dari ide pokok tersebut dibuatlah kalimat utama. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kemudian, kita kembangkan dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk pergerakan. Nah, dari kedua kalimat ini bisa terbentuk satu paragraf, sebuah paragraf. Dari ide pokok tulang merupakan alat gerak pasif, kita kembangkan menjadi sebuah kalimat utama, yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kemudian ditambahkan atau dijelaskan dengan kalimat penjelas yang berikutnya, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk pergerakan. Nah, ini sudah jadi satu paragraf. Nah, dari kalimat utama itu tidak selalu berada di awal. Nah, ini kebetulan Bu Guru membuat kalimat utamanya berada di awal paragraf. Tulang disebut alat gerak pasif dan sebagainya. Itu berada di awal paragraf. Kalimat utama itu tidak selalu di awal paragraf. Ada yang di akhir paragraf. Ada juga kalimat utama yang terletak di awal paragraf, kemudian dipertegas lagi atau muncul lagi di akhir paragraf. Nah, kalimat utama yang berada di awal paragraf itu disebut dengan paragraf deduktif. Jadi, paragraf yang kalimat utamanya berada di awal itu disebut dengan paragraf deduktif. Kemudian, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir sebagai penutup, di akhir paragraf, itu disebut dengan paragraf induktif. Kemudian yang berikutnya adalah paragraf campuran. Nah, paragraf campuran ini adalah kalimat utamanya berada di awal paragraf, kemudian dipertegas di akhir. Jadi berada di awal dan di akhir. Itu disebut dengan paragraf campuran. Nah, dalam membaca sebuah paragraf, kita akan menemukan ide pokok itu harus dengan membaca. Jadi dengan cara membaca, semakin kalian banyak membaca, maka kalian akan semakin mudah dalam menemukan ide pokok. Jadi dalam sebuah paragraf, ketika kita membacanya dengan seksama, dengan teliti, kita akan bisa menemukan kalimat utamanya. Nah, apakah ada kalimat utama tadi, apakah berada di awal, apakah berada di akhir, ataukah berada di awal dan di akhir. Nah, barulah kita bisa menentukan ide pokoknya. Jadi dari sebuah paragraf yang kita baca, kita tentukan kalimat utamanya, apakah tersebut paragraf deduktif, induktif, ataukah campuran, baru kita bisa menentukan ide pokoknya. Nah, sekarang di sini Bu Guru punya sebuah paragraf. Tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Walaupun tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, dari paragraf ini kita akan tentukan yang manakah kalimat utamanya dan manakah ide pokoknya. Kita bisa menentukan ide pokoknya dengan mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, pada paragraf ini, kalimat utamanya berada di akhir atau paragraf ini termasuk paragraf induktif.
Jadi kalimat utamanya adalah tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ini disebut dengan paragraf induktif karena berada di akhir paragraf kalimat utamanya. Oh, kenapa kok tidak di awal paragraf? Salah satu cara mencari kalimat utama atau ciri-ciri kalimat utama itu adalah bisa berdiri sendiri. Jadi kalimat itu bisa berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu artinya kalimat itu apabila tidak diikuti oleh kalimat yang lainnya, dia akan enak didengar. Jadi dia mempunyai arti. Misalnya, contoh ini, apabila misalnya paragraf ini kalian menyimpulkan paragraf ini adalah paragraf induktif. Paragraf deduktif. Misalnya kalian menentukan kalimat utamanya adalah tulang hanya akan diam dan membentuk suatu pergerakan misalnya. Nah, misalnya kalian menentukan kalimat utamanya adalah ini, tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Apakah dia itu termasuk kalimat utama? Nah, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, kalimat utama itu adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Jadi tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Apabila tidak diikuti oleh kalimat yang lainnya, apakah enak didengar? Apakah ada artinya? Apakah kita paham maksud dari kalimat tersebut? Tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Nah, ketika kita baca berulang-ulang, oh ini terasa aneh. Kok aneh ya kalimat ini? Apa maksudnya? Nah, itu berarti kalimat itu bukan kalimat utama. Nah, sedangkan kita lihat pada kalimat yang paling akhir. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Misalnya kalimat yang lain yang di atas itu kita hilangkan. Jadi tinggal sendiri, tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, kita tahu, oh iya memang tulang itu memang alat gerak pasif. Kenapa? Karena tidak dapat gerak dengan sendirinya. Karena apa? Karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Dia harus dibantu dengan otot. Nah, penjelasannya ada di atasnya tadi. Nah, oh ini berarti kalimat utama. Karena ketika kalimat lain tidak mengikutinya, kita sudah paham maksudnya. Nah, itu disebut dengan kalimat yang berdiri sendiri. Atau kalimat yang bisa mandiri. Nah, dari kalimat utama ini atau dari paragraf induktif ini yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf, kita bisa menyimpulkan atau menentukan ide pokoknya. Apakah ide pokoknya? Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, ide pokoknya kita bisa menarik ide pokoknya yaitu tulang merupakan alat gerak pasif. Nah, itu tadi. Ini adalah bagaimana cara kita menentukan ide pokok dengan mencari kalimat utamanya. Itu. Kemudian, ide pokok itu bisa kita dapatkan dari teks tulis maupun teks lisan. Kalau berdasarkan dari teks tulis, kita bisa mencarinya melalui bacaan atau cerita, majalah. Nah, yang kita bisa baca itu merupakan teks tulis dan sudah Bu Guru jelaskan tadi di atas. Kemudian, melalui ide pokok juga bisa kita dapatkan melalui teks lisan. Apa sih itu teks lisan? Teks lisan itu adalah teks percakapan. Nah, teks percakapan ini bisa kita dapatkan dari wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara itu adalah percakapan dari dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Nah, wawancara ini biasanya mendatangkan narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau sumber informasi kita. Nah, sedangkan orang yang menggali informasi dari narasumber disebut pewawancara. Nah,
Cara untuk menentukan ide pokok pada teks lisan atau teks percakapan sama dengan cara untuk menemukan ide pokok pada teks lisan lainnya atau pada teks bacaan. Kalau pada bacaan kita harus membaca, sedangkan pada teks lisan caranya atau langkah-langkahnya adalah yang pertama harus mendengarkan teks lisan dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika wawancara sedang berlangsung, ketika narasumber sedang berbicara atau menjelaskan, kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh agar tidak ada yang kita lewatkan, tidak ada yang terliwat hal-hal yang penting. Kemudian sembari mendengarkan, kita mencatat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan oleh narasumber. Narasumber ini membicarakan tentang apa? Kita catat hal-hal yang penting atau permasalahan-permasalahan yang muncul atau peristiwa yang dibicarakan oleh si narasumber. Kemudian yang ketiga, setelah kita mencatat permasalahan, yaitu menentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan. Jadi setelah kita mendengarkan teks lisan, kita catat permasalahan, maka kita akan dapatkan topik atau inti pembicaraan atau kalimat utamanya. Nah, baru yang keempat kita bisa menentukan ide pokok yang terkandung di dalam kalimat. Nah, intinya kita kalau teks tulis tadi kita harus membaca dengan seksama. Kalau teks lisan, kita harus mendengarkan teksnya dengan sungguh-sungguh. Apa yang dibicarakan oleh narasumber, barulah kita akan tahu. Oh, ini yang dibicarakan oleh si narasumber, ini loh permasalahannya. Nah, sehingga kita bisa menentukan ide pokok yang terkandung dalam percakapan tersebut. Jadi, intinya dalam percakapan tersebut membicarakan tentang apa, kita akan tahu. Nah, itulah anak-anak sekilas materi tentang ide pokok. Nah, kalian harus rajin-rajin membaca. Jadi, materi ide pokok ini adalah materi yang gampang-gampang susah. Jadi, untuk agar kalian bisa dengan mudah menentukan ide pokok, kalian harus rajin membaca, banyak membaca. Dengan banyak membaca, kalian akan memahami berbagai jenis bacaan. Kalian akan bisa dengan mudah menentukan kalimat utama dan menentukan ide pokok. Nah, itu saja pesan Bu Guru. Materinya kita cukupkan sampai di sini. Nanti di lain waktu Bu Guru akan jelaskan lagi materi berikutnya. Kalau kalian masih ada yang kurang jelas, silahkan dibaca buku paketnya dan buku LKS-nya. Nah, baiklah. Bu Guru akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi